Baik, selamat datang di kuliah Integritas dan Forensik Pangan. Ini kebetulan kami tim keamanan dan integritas pangan, rumpun keamanan dan integritas pangan itu lengkap ya. Kita akan banyak lengkapnya ini karena kolaborasi adalah kata kunci ya untuk generasi milenial, generasi Anda. Tanpa kolaborasi ya Anda akan sangat berat untuk sukses. Kami yang generasi kolonial dan milenial juga kolaborasi ya. Baik, dosennya 3 orang, tapi ke depan saya pikir Bu Lia akan bisa bergabung ya. Baik, pokok bahasanya ada 14 sesuai dengan peraturan ya. Saat ini saya akan mengisi untuk integritas pangan 6 kali ya. 6 kali ternyata. 7 kali dengan pendahuluan 7 kali. Ini salah nomor di sini. 7 kali, kemudian nanti setelah UTS itu ada Bu Rini dan Bu Ineke untuk forensik pangan. Jadi tanggung jawab saya adalah pada integritas pangan. Hari ini karena pendahuluan tentu saya akan menyinggung keduanya. Ya, silahkan dilihat ke 14 pokok bahasan itu. Ada 2 buku yang saya anjurkan, ada yang namanya Food Integrity Handbook untuk integritas, kemudian untuk forensik itu bisa Food Forensic and Toxicology. Tapi karena dosen di keamanan dan integritas pangan itu biasanya kreatif ya, jadi bukunya juga bisa tambah ya, atau berbeda bahkan ya. Tetapi ini minimal buku yang bisa saya sarankan. Integritas pangan itu bicara tentang beberapa kata kunci ini sebenarnya ya. Jadi integritas pangan itu istilah umum untuk beberapa kata kunci yang harus diartikan secara kreatif ini. Yang pertama, sound itu bukan bunyi ya, bukan bunyi, tetapi kualitasnya baik gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Sound, kemudian nutritif ya, bergizi tentunya, sehat, tasty, harus lesat ya, aman, otentik, kemudian traceable, asli ya. Otentik itu keasliannya dijamin, juga bisa dilacak. Tapi itu nggak cukup, dari karakteristik pangannya aja nggak cukup, dia harus dibuat secara etis ya, ethically produce, diproduksi secara etis. Misalnya kalau menggunakan daging ayam ya, ayamnya tidak dipelihara dengan cara menyiksa. 1 meter persegi mestinya isinya maksimal 10, jangan diisi 30 atau 40 ekor ya, kasihan. Mengangkutnya juga tidak dengan cara digantung di stang, kepalanya di bawah misalnya, itu secara etik kurang tepat. Sapi digelonggong dengan air berpuluh-puluh liter, itu juga secara etik tidak. Kemudian harus aman, produksinya juga harus aman baik untuk yang mengkonsumsi maupun yang membuat, yang memproduksi. Lebih jauh lagi dia harus ramah lingkungan dan harus sustainable. Jadi tidak bisa misalnya memproduksi makanan yang sekali produksi hanya dalam 10 tahun bahan bakunya langsung habis karena tidak bertimbang. Misalnya apa? Misalnya dalam kasus penangkapan ikan, semua yang ditangkap yang kecil-kecil ya, jadi fish stock semua yang kecil diambil ya, nanti yang besar nggak ada, lama-lama habis misalnya ya. Karena ada orang senang sekali dengan makan ikan kecil, satu danau ikan kecil aja lah, yang besar nggak sempat besar, nanti semua dijadikan misalnya keripik gitu, semuanya habis hanya untuk ikan yang kecil. Jadi proses seperti ini harus dipertimbangkan. Jadi ternyata food integrity itu luas ya, sangat luas. Jadi ada 2 istilah yang menurut saya penting ya. Sound itu ternyata artinya itu utuh, tidak ada yang rusak, in good condition. Jadi kondisinya harus baik. Begitu Anda lihat makanan pertama itu Anda lihat kondisinya ya. Misalnya Anda beli katakanlah buah mangga juga, Anda lihat harus kondisinya, banyak memarnya, nggak ada yang memar atau tidak ya. Itu good condition, itu sound. Kemudian setelah Anda icipi, oh kok enak rasanya, nah itu tasty, namanya taste ya, dan seterusnya tadi. Tapi juga ada istilah wholesome. Food itu harus wholesome, artinya good for your health. Makanan itu harus yang ke arah membuat kita sehat ya. Kalau makanan tidak mendorong atau mensupport kesehatan, itu bukan makanan yang baik. Jadi ada orang mendefinisikan kemudian bahwa food integrity itu tidak hanya berkenaan atau mempedulikan sifat makanan, kandungannya, substansinya,
mutunya dan keamanan, tetapi bicara tentang cara ya. Tadi kan kembali ke depan, tadi ada dua kotak tadi ya, ada dua kotak yang kiri ya, itu bicara tentang, oh ini kok kebolak-balik ya. Oke, kotak yang kuning ini yang kanan, kotak kanan yang kiri itu kan menunjukkan bagaimana ini ya, bagaimana dibuatnya, diproduksi, sedangkan ini adalah makanannya. Jadi integrity sekali lagi bicara tentang bahan atau produk dan cara untuk mendapatkan, menghasilkan produk ya. Bagaimana dibeli, bagaimana diperoleh ya, bagaimana didistribusikan, dan jujur, secara jujur di label, penting ini ya, kejujuran penting ya. Jadi dimensinya apa? Legal, jelas, karena dalam setiap transaksi orang ada penjual, ada pembeli, di situ ada ikatan hukum ya. Legal, tapi tidak hanya legal, ada yang sedikit lebih tinggi, moral ya, kemudian juga etika ya. Dan ini kalau Anda lihat dalam proses perkuliahan ini masih sangat masih sangat berkembang ya, karena ilmunya sendiri sedang berkembang. Jadi ini bukan sesuatu yang sesuatu yang sudah well established, yang mapan. Ini mata kuliah yang sedang berkembang ya. Tapi saya tidak rela kalau disebut sebagai mata kuliah kaleng-kaleng. Ini mata kuliah beneran nih, tetapi dalam proses sedang berkembang, namanya emerging ya, sedang emerge ya, seperti kalian ini sedang emerging menjadi manusia dewasa. Kalau yang cantik ya sedang emerging kecantikannya, kalau yang tampan juga baru emerging ketampannya, pandai juga begitu, baru emerging. Tapi jangan sampai submerging, udah pinter malah submerging, malah mendelep bahasa Perancisnya, itu jangan ya. Jadi intinya singkatnya, food integrity it's about accountability, pertanggungjawaban, sebut aja. Membuat pangan yang berintegritas itu adalah refleksi dari pertanggungjawaban. Jadi kalau digambarkan itu ya, mind map-nya itu kira-kira food integrity itu gambarnya gini, ada food safety di satu sisi, keamanan pangan, ada food quality, ada mutu, ada authenticity, keaslian, ada fraud ya, kejahatan, pemalsuan ya, ada crime yang lebih besar, lebih luas, ujung-ujungnya ada morality of individual. Nah, seperti biasa, belajar pangan dari sisi apapun itu sebenarnya belajar tentang ilmu hidup. Nah, ketika Anda mencari pasangan hidup juga ini bisa diterapkan, integrity of a person, mulai dari safety-nya, quality-nya, authenticity-nya ya, morality dan seterusnya. Itu silakan ditafsirkan sebaik-baiknya, membedakan bagaimana food integrity dan human integrity itu bisa ditemukan analoginya. Tugas dari pengelolaan food integrity itu apa? Sistem pengelolaan food integrity tugasnya cuma 3. To guarantee, memberi jaminan; to ensure, meyakinkan ya. Pertama, menggaranti, menjamin keamanan, mutu dan keaslian. Kemudian to ensure, meyakinkan, labelingnya harus reliable, bisa diandalkan ya, khususnya menyangkut senyawa-senyawa tambahan, apalagi ada yang namanya food allergen. Yang ketiga adalah meyakinkan, to ensure, menjamin bahwa untuk sertifikasi atau untuk produk-produk khas ya, seperti produk organik, produk halal, itu harus ada jaminan. Ini misalnya produk untuk vegetarian ya, memang harus murni isinya ya vegetation, isinya tanaman, jangan sampai ada hewan. Itu yang sebut 3 hal ini. Saya ingin cepat saja. Kemudian study on food integrity itu bicara tentang apa? Penelitian atau kajian ya, bicara tentang kualitas intrinsik dan ekstrinsik ya, nanti di kuliah-kuliah berikutnya akan lebih diperdalam itu. Kemudian keterlacakan dan jaminan ya, tentang supply chains ya, mekanisme rantai pasok. Kemudian food crime and food fraud, nanti saya akan sedikit cerita tentang ini, bahwa orang Indonesia ternyata luar biasa hebat ya
dan bergerak di bidang food fraud atau food crime di tingkat yang sangat tinggi, sangat internasional, ya. Kemudian integritas, etika dari orang-orang yang beroperasi atau bekerja di dalam supply chains, ya. So in short, kalau integritas itu biasanya diganggu oleh atau gangguan terhadap integritas itu pemicunya adalah kriminalitas. Kriminalitas mungkin didorong keinginan untuk mendapatkan untung lebih banyak, atau pada dasarnya memang manusia itu punya sifat jahat, ya. Jadi food forensic sebenarnya intinya adalah investigating food crime. Singkatnya itu investigating food crime. Ya, forensik nanti Bu Rini akan menjelaskan, tapi saya ingin menunjukkan 3 hal, ya, di dalam forensik ini. Food forensik itu adalah menggunakan prinsip ilmiah untuk meneliti, menginvestigasi, ya, untuk menyidik dan menyelidiki, ya kejahatan atau perilaku menyimpang dalam memproses makanan maupun bahan pangan maupun produk pangan. Jadi dalam food crime nanti Bu Rini juga menjelaskan lebih jauh setelah mid semester, ya. Tapi kata kuncinya itu hanya tiga, ya, food crime itu. Adulteration itu pemalsuan, sophistication itu saya sebut ya mempercantik window dressing produk, ya, dari yang tidak cantik jadi lebih cantik. Tapi yang paling menarik itu counterfeiting. Pasti Anda ingat, Anda pasti tahu, ya. Kalau saya waktu kuliah dulu semester 1 itu kawan-kawan saya yang lumayan kaya itu pakai sepatu mereknya Puma gitu, buatan Italia. Saya kepengen punya itu, tapi saya tidak punya uang untuk membelinya, maka saya pergi ke the Thief Market, ya. Jadi pasar yang terkenal di Kota Semarang itu namanya Thief Market, PM, pasar maling, ya. Saya datang ke sana dan saya membeli sepatu yang seolah-olah seperti Puma. Nah, oleh kawan-kawan saya, karena setelah saya pakai 2-3 minggu ternyata catnya mulai mengelupas, maka kawan-kawan saya mengatakan ini Puma. Mereknya Puma. Itu yang disebut counterfeiting. It look like Puma but not Puma, but when you wear it you feel like you wear a Puma, but after some time you realize that it is not Puma. Itu kira-kira ceritanya begitu. Maka itu sama tas, ya. Tasnya mereknya apa, misalnya Autin Egner whatever gitu tuh. Wah, itu kadang-kadang Anda datang ke, kalau di Hongkong itu ada yang namanya Lady Street, ya. Semua tas mungkin harganya cuma 100.000, 50.000 perak, atau ya Hongkong, ya. Wah, Mongkok, ya, di daerah Mongkok yang deket tempat demonstrasi di Hongkong sekarang. Itu tasnya murah-murah, itu harganya 50.000, 100.000, mereknya udah minta ampun, hebat-hebat mereknya. Itu salah satu, ya. Louis Vuitton itu bisa Anda beli less than 500.000 rupiah. Itu counterfeiting. Di pangan banyak juga. Saya juga kadang-kadang kan ini maaf kalau ada yang orang tuanya bekerja di produksi, misalnya orang Magelang, ya, getuk trio itu, ya. Ada trio bintang, trio M, ada trio dengan star kecil, it's all trio. Nah, itu counterfeiting. Meskipun isinya sama, ya, itu counterfeiting sebenarnya. Tetapi menggunakan counterfeiting yang legal karena secara hukum dia nggak melanggar apa-apa. Tapi kalau seseorang bikin persis mereknya trio, itu counterfeit. Dia melakukan counterfeiting. Persis dosnya sama, semua sama, itu counterfeiting. Ya, tapi kalau gambarnya trio tapi ada M-nya, ada ini, ya, itu sementara kreativitas. The worst of all or the best of all itu kasus bakpia patok. Itu paling dahsyat. Sampai bingung saya nomornya yang mana, ya kan? That's another. Jadi kreativitas dengan counterfeiting ya agak berimpit, ya, sebenarnya, ya. Saya itu sampai nggak tahu Bu Rini yang asli itu nomor berapa. Ini orang Jogja ada 2 di sini. Yang mengatakan nomornya 75. Tapi ada yang kemudian percaya 25. Ini bagus. Nah, Pas 25 terus 75 100. ya, gitu, ya. Kalau Bandung, Semarang, coba Bu Ineke Bandung. Saya itu lupa, ternyata ngajak teman-teman saya asik ngomong sendiri. Tapi pendahuluan ngomong sendiri nggak apa-apa. Kalau Bandung ini katanya
paling asli yang Juwana itu. Pertama kali. Iya yang Juwana yang. Resto Apa? Saya lupa yang pokoknya kalau di Pandanara kan paling pertama ingatnya langsung Presto ya. Yang namanya aja oleh Presto itu. Jadi Bandeng Presto itu adalah ini mahasiswa kita. Iya. alumni sekarang Pak. Sekarang alumni yang membantu penelitian Anda tadi pagi, siapa namanya? Jerry. Itu dia tadinya punya kakeknya ya. Kakeknya itu punya apotek namanya Apotek Sputnik. Lah istri dari kakeknya itu membuat bandeng pakai panci buatan Italia namanya pressure cooker Italia, mereknya Presto. Memang ada mereknya Presto. Jadi bandeng Presto. Tetapi rupanya terus tetangga-tangganya lebih kreatif. Sih banyak cerita seperti ini. Apakah itu counterfeiting? Tidak. Dia akan counterfeiting kalau sama, ya, dosnya sama, semuanya sama lah itu. Nah, yang counterfeiting itu mungkin malah di pasar. Kalau di pasar kan semua namanya bandeng Presto. Iya kan? Iya kan, semuanya kan Presto ya. Atau duri lunak lah sekarang, ya. Identitas produk Pak. Menjadi identitas produk akhirnya kan ya. Tapi ya anyway sudah membawa besar nama kota Semarang ya, artinya nggak ada masalah. Nah ini contoh aja ya, nanti lebih banyak digumuli oleh Bu Rini ya dan Bu Inneke. Jadi ini contoh pada dalam air minum dalam kemasan itu ternyata ada beberapa deskripsi di sini. Kalau yang disebut sebagai adulteration itu kalau menggunakan air baku yang tidak memenuhi syarat sebenarnya, ya itu jelas palsu. Tapi kalau sophistication itu menambahkan sesuatu, entah itu pencernih, pengendap, apapun, karena mestinya air minum dalam kemasan itu ya seminimal mungkin sebenarnya treatmentnya. Ya kalau ini ada treatment yang berlebih. Kemudian kalau counterfeiting itu memberi label seolah-olah air mineral tapi isinya cuma air. Gitu, ya. Last but not least, ya saya berikan beberapa contoh lagi supaya Anda punya gambaran di kuliah ini. Adulteration misalnya menambah air untuk meningkatkan berat daging yang seperti tadi sempat yang akan saya ceritakan nanti. ini karena videonya dibuat secara random urutannya ya. Jadi oke, baik. Itu ditambahkan. Itu ternyata itu praktek umum tidak hanya di Indonesia dengan sapi gelonggongan ya. Menambahkan isian lebih dari yang seharusnya. Contoh paling gampang, sosis. Kadang-kadang kaget saya, sosis bisa lebih murah dari daging. Daging itu gimana caranya? Berarti fillernya banyak. Nah, ilmu ini harus Anda pakai di dalam ilmu hidup. Mencari pasangan hidup juga gitu. Jangan sampai fillernya doang yang banyak, esensinya yang harusnya lebih banyak. Betul kan? Ini penting. Jadi semua ilmu itu terkait dengan ilmu hidup. Sophistication, undeclared addition of oval, sama ada ditambah, misalnya tambahi lemak, tambah apa, tapi nggak disampaikan tambahannya itu ya. Undeclared addition of mechanically separated meat, MSM. Kemudian ada counterfeiting, ini oke lah. Meat from poached wild animal, ada hewan misalnya berburu ya, seperti celeng itu contohnya, ini salah satu contoh. Kemudian previously frozen meat, kemudian di thawing, dijual seolah-olah fresh meat. Itu jadi counterfeiting itu tentang informasi. Oke, sebelum saya akhiri ada kisah yang luar biasa. Saya harap Anda coba browse, search, dan bahkan mungkin tonton tayangannya. Seorang orang asal kelahiran Indonesia namanya Rudi Kurniawan. Ini orang yang luar biasa melakukan counterfeiting anggur yang harganya jutaan dolar. Dia bisa dalam 1 tahun itu menjual anggur seharga 35 juta dolar. Apa yang dia lakukan adalah pertama, dia memang tampil sebagai orang kaya dan membeli anggur yang harganya jutaan dolar. Artinya anggur-anggur yang vintage, klasik. Dia membeli dan sering mengundang pesta. Tokoh-tokoh elit, ini orang LA, tokoh-tokoh elit diajak makan, mungkin artis, selebriti, diajak minum wine dia yang harganya memang jutaan dolar. Dia memang membeli. So he built his reputation sebagai orang yang benar-benar ahli dalam bidang anggur, suka minum anggur. Setelah beberapa tahun itu berjalan, kemudian dia membeli anggur-anggur murah itu dan dia menyiapkan botol-botol
yang sama persis dengan anggur-anggur klasik yang dari tahun 1900 awal, 1800, dari merek-merek top, dari istilahnya apa ya, pembuatan anggur ya, winery, dari winery di Eropa yang top-top itu, kemudian dia bikin sendiri di apartemen atau di rumahnya, dia produksi dan jual jutaan dolar, yang harganya 50 dolar dijual jadi jutaan dolar, sehingga dia disebut sebagai food counterfeiting in century. Jadi sepanjang abad ini yang paling top ini dia, wine counterfeiting in the century. Itu Rudi Kurniawan, hebat. Ketahuannya karena Pak yang beli kan melalui auction, menjual itu kan melalui lelang. Nah, satu saat orang membeli, ya, kemudian ternyata nomornya kan tidak ada, nomor registrasinya kan beda, nomor setiap itu kan dari awal Eropa pun sudah pakai nomor produksi itu. Tapi terlepas dari itu, saya kebetulan nonton dokumenterinya, itu persis buku itu, Bling itu. Di buku Bling, bukunya si Malcolm Gladwell ya, karena baca itu menarik. Bukunya judulnya Bling, kalau Indonesia itu artinya apa ya? Mak sak kelelap, sak kelelap, kayak Bling, ya, sak kelelapan. Di buku Bling itu ternyata gini, pernah ada patung yang patung yang umurnya sudah sangat kuno gitu ya, dijual dari museum ke museum sampai masuk ke museum Smithsonian di New York. Mau beli itu terakhir sudah ditawarkan berapa juta dolar, sudah mau dibeli. Kemudian diundanglah panel ahli patung itu, kemudian ada satu orang yang bisa merasakan bahwa ini palsu tanpa bisa menjelaskan. Itu yang namanya Bling. Ketika ditanya apa, kok ini ada rasa, kata kuncinya gini, freshness, seolah-olah kayak baru ya patung ini gitu loh. Nah ini sama ini, dia melihat botol anggurnya semua sama, karena ketika rumahnya digerebek polisi di LA itu isinya stiker bukan stiker ya, merek-merek kan dulu pakai lem aja ya, seperti kuno begitu, banyak sekali. Ketika waktu di auction itu orang lihat tuh ada yang merasa gitu loh, pembeli itu kayak ya, terus dia mulai menyelidiki, cari informasi di winery Asia. Jadi dia bukan orang yang punya industri pembuatan anggur, tapi dia pembeli pialang anggur gitu. Ya, singkat cerita, tugas dari mahasiswa teknologi pangan bukan untuk menjadi seperti Rudi Kurniawan ya dalam konteks ini ya, tetapi mudah-mudahan Anda mengetahui betapa dunia pangan juga tidak bebas dari kriminalitas. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kuliah-kuliah berikutnya.